Halo guys, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini yang saya bahas sekarang adalah tentang standarisasi dan sertifikat profesi sistem informasi. Dan sebelum saya menjelaskannya, seperti biasa, perkenalkan, nama saya Yasria Bulele, NIM 18041679, asal sekolah SMK swasta BNKP Daro-Daro, dan sekarang melanjut di Universitas Sari Mutiara Indonesia semester 4. Baik, saya akan menjelaskan apa saja, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu apa saja dampak negatif dan positif teknologi komputer. Baik, saya jelaskan, yaitu bagian dampak positifnya. Kita sudah tahu bahwa kehadiran teknologi informasi sekarang, contohnya dalam sebuah perusahaan, memberikan pengaruh yang berkaitan dengan satu, biro yang semakin flat, dan yang kedua, komunikasi dengan atasan semakin cepat dan mudah. Yang ketiga, distribusi informasi antara bagian berlangsung dengan cepat. Yang keempat, setiap lini semakin produktif dan cerdas. Yang terakhir, efisien dan efektif. Baik, bagian negatifnya yaitu kita sudah tahu bahwa penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Banyaknya berita hoaks. Saya teruskan, yaitu apa saja manfaat kompetensi di bidang IT. Yaitu yang pertama, manfaatnya itu kompetensi berbanding lurus dengan seorang pekerja IT. Dua, semakin langka orang yang bisa menepati posisi juga akan ikut mendongkrak orang tersebut. Yang ketiga, di bidang IT, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu dan sangat spesifik. Yang keempat atau yang terakhir, 2 poin penting dalam profil cabang pelamar yang diharapkan oleh perusahaan secara umum, yakni latar belakang pendidikan atau akademis dan non-pendidikan sebagai nilai tambahan. Baik, standar kompetensi di bidang IT. Perbedaan pendidikan dan bidang yang digeluti membutuhkan adanya standarisasi. Standar industri atau vendor lebih besar dan disukai karena bersifat global. Seringkali sertifikat ini lebih disukai oleh perusahaan atau lembaga pendidikan yang tidak terkenal. Untuk mendapatkan sertifikat dari vendor seperti misalnya Microsoft dan Cisco. Klasifikasi pekerjaan di bidang IT. Klasifikasi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pada bidang software, terbagi menjadi sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Yang kedua, pada bidang hardware, seperti technical, engineer, networking, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pada operasional sistem informasi meliputi EDP operator, sistem, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pada bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kompetensi di bidang IT. Terdapat program pendidikan di bidang IT. Yang pertama, program Sekolah 2000, sebuah program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia yang bertujuan untuk menyaring sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet. Yang kedua, program SMK Teknologi Informasi. Ketiga, program Diploma Teknologi Informasi. Yang keempat, program pendidikan
sarjana teknologi informasi. Metode pelatihan seterusnya, perusahaan harus mampu mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan yang paling terakhir yaitu magang di tempat tertentu, workshop dan seminar, kursus, penantaran, dan presentasi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat sertifikat di bidang IT. Yang pertama yaitu sertifikat ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya. Yang kedua, perencanaan karir. Yang ketiga, professional development. Yang keempat, meningkatkan international marketing building. Ini sangat penting dalam kasus ketika tenaga IT tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Perusahaan akan mengakui keahliannya apabila telah dapat menunjukkan sertifikat tersebut. Oke guys, saya akan jelaskan jenis-jenis sertifikat di bidang IT. Yang pertama yaitu berorientasi produk. Sertifikat tersebut yaitu seperti sertifikat Microsoft, sertifikat Oracle, sertifikat Cisco, dan sertifikat Novell. Berorientasi profesi. Hadirnya Institute for Certification of Computing Professionals atau disingkat dengan ICCP, sebuah bagian sertifikat profesi teknologi informasi di Amerika Serikat. Sertifikat yang didapat dari penguji bidang minat melahirkan sertifikat seperti CDP, CCP, CSP. Baik, sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.